بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Para santri sekalian, kelas 7, bagaimanakah kabar kalian pagi hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat walafiat. Amin. Para santri sekalian, kelas 7, bertemu kembali bersama Ustadz di pelajaran IPA. Sudah siapkah kalian belajar pada pagi hari ini? Siap? Ya. Baik, kalau sudah siap kita akan mulai. Para santri sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang penyelidikan IPA. Pada penyelidikan IPA, kita telah membahas tentang bagian yang penting. Masih ingatkah kalian ada berapa tahap? Iya, ada 3 tahap. 1. Pengamatan. 2. Membuat inferensi. 3. Mengomunikasikan. Nah, sekarang kita melanjutkan yang poin pertama, yaitu pengamatan. Pengamatan ini ada kaitannya dengan materi kita kali ini, yaitu pengamatan ada 2, pengamatan kualitatif dan kuantitatif. Pengamatan kuantitatif akan kita bahas salah satunya, yaitu pengamatan yang menggunakan alat ukur. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengukuran. Ya. Pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Mari sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan bersama-sama mempraktekkan. Mari kita mengukur. Baik, di sekitar kalian ada meja. Coba kalian lihat meja dan mari ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, carilah sesuatu yang bisa diukur, misalnya meja. Baik, ukurlah lebar salah satu sisi meja menggunakan jengkalmu. Kemudian catatlah hasilnya. Selanjutnya mintalah orang lain, misalnya adik atau kakak, untuk melakukan hal yang sama. Kemudian catat hasilnya. Hasil pengukuran. Ini adalah ilustrasi gambar ketika kamu mengukur meja menggunakan jengkal. Kira-kira hasil pengukurannya bagaimana? Iya, misal kakak. Kakak adalah kamu sendiri. Hasil mengukur lebar meja adalah 6 jengkal. Adik, hasil mengukur lebar meja adalah 10 jengkal. Iya. Loh, kenapa kok beda hasilnya? Nah, ini menjadi pemikiran bagi kita. Kenapa kok beda? Kira-kira kenapa? Ya, karena tidak menggunakan satuan yang baku. Masing-masing orang ukuran jengkal beda-beda. Kira-kira kalau seperti ini bisa digunakan untuk alat ukur yang standar tidak? Iya, tidak bisa. Baik, kalau begitu kita akan membahas lebih jauh tentang pengukuran. Pengukuran
adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Tadi kita telah mengukur. Apa kira-kira besarannya? Iya benar, panjang atau lebar. Kemudian satuannya apa? Iya, tadi satuannya adalah jengkal. Nah, ini contoh pengukuran. Yang pertama adalah panjang meja 1 meter. Yang merupakan besaran adalah panjang. Nilainya 1 dan satuannya adalah meter. Yang kedua, massa beras 1,5 kilogram. Massa di sini adalah besaran, 1,5 adalah nilai, dan kilogram ini adalah satuan. Bisa membedakan antara besaran dengan satuan? Iya. Kita lanjutkan. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Terbagi menjadi 2 jenis. Ada besaran pokok, ada besaran turunan. Penjelasan selanjutnya nanti. Sedangkan satuan adalah pembanding dalam suatu pengukuran. Satuan ada 2. Satuan baku yang pertama, satuan yang hasilnya sama atau tetap untuk semua orang. Contohnya meter, kilogram, celcius, dan lain-lain. Satuan baku ini apabila diterapkan, dipakai oleh satu orang dengan yang lainnya, maka akan sama hasilnya. Yang kedua, satuan tidak baku. Satuan yang hasilnya tidak sama untuk orang yang berlainan. Contohnya tadi, depa, hasta, jengkal, langkah, dan lain-lain. Satu orang dengan yang lainnya, hasilnya berbeda. Kita akan membahas satu persatu, ya. Yang pertama adalah besaran pokok. Besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu. Berdasarkan hasil konferensi umum tahun 1971, satuan dalam SI dari besaran pokok ini telah ditetapkan. Berikut ini ada beberapa besaran pokok. Ada 7 besaran pokok yang telah ditetapkan. Yang pertama panjang, satuannya meter, simbol M. Yang kedua massa, satuan kilogram, simbol kg. Yang ketiga waktu, satuannya sekon, simbol S. Yang keempat suhu, satuannya Kelvin. Untuk suhu, di Indonesia biasanya pakai Celcius. Tetapi itu bukan satuan baku. Yang baku adalah Kelvin, simbolnya K. Yang kelima kuat arus, satuan ampere, simbolnya A besar. Yang keenam intensitas cahaya, satuan kandela, simbol CD. Yang ketujuh jumlah zat, satuan mole, dan simbol mol. Inilah 7 besaran pokok. Kita akan membahas nanti hanya sampai 3 saja. Panjang, massa, dan waktu. Kemudian besaran turunan, yaitu besaran yang satuannya telah diturunkan dari besaran pokok. Ya, ini keliru ini, ya. Ini harusnya besaran turunan. Ya. Selain besaran pokok tadi, ada yang termasuk besaran turunan. Ya, contohnya adalah luas, kecepatan, gaya itu adalah besaran turunan. Kenapa dikatakan turunan? Karena satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contohnya ini, meter persegi, satuan dari luas. Satuan luas meter persegi merupakan satuan yang diturunkan dari satuan panjang.
yaitu luas persegi panjang, panjang kali lebar. Ya, merupakan satuan dari panjang kali panjang. M kali M, maka M kuadrat. Maka dikatakan besaran turunan. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas besaran pokok saja. Insya Allah untuk besaran turunan kita akan membahas pada pertemuan yang akan datang. Besaran pokok yang pertama adalah panjang. Panjang menyatakan jarak antara dua titik. Satuannya dalam SI, yaitu satuan internasional yang disepakati oleh internasional adalah meter. 1 meter standar sama dengan jarak tempuh cahaya dalam ruang hampa selama 1/299 ya, juta 792.458 sekon. Konversi satuan panjang. Ya, kita akan mempelajari pelajaran seperti SD. Ya, ketika mengkonversi dari kilometer ke hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter ke bawah, maka dikalikan 10. Kalau kebalikannya dari milimeter ke sentimeter, atau ke desimeter, atau ke meter, dan seterusnya, ini dibagi 10. Contoh soal. 50 km sama dengan titik-titik meter. Berapa kira-kira? Baik, kita akan cari. Kilometer, ya, untuk mencapai meter, ini melewati 1, 2, 3. Ya. Maka, 50 km sama dengan 50 kali 10 kali 10 kali 10. Jawabannya adalah 50.000 meter. Kemudian yang kedua, 100 cm per meter. Ini kebalikannya ya. Kita lihat cm ke desimeter bagi 10. Kemudian baru ke meter bagi 10. Jadi 10 cm sama dengan 100 cm sama dengan 100 dibagi 10 bagi 10 sama dengan 1 meter. Ya. Selanjutnya adalah alat ukur panjang, alat yang digunakan untuk mengukur panjang. Yang pertama adalah penggaris. Ini untuk mengukur ya benda-benda yang agak pendek ya, seperti buku, kertas begitu ya. Kemudian yang kedua adalah jangka sorong. Jangka sorong ini digunakan untuk mengukur diameter bola kecil, tebal, uang logam, maupun diameter dalam tabung. Ya, jadi menggunakan ini. Nanti alatnya dimasukkan ke tabung, nanti bisa diukur diameter tabungnya berapa. Di sini menunjukkan. Ya. Kemudian yang ketiga alat ukur panjang adalah mikrometer skrup. Ya, ini digunakan yaitu untuk mengukur diameter benda yang tipis seperti plat. Ya, itu bisa diukur, nanti platnya dicepitkan di sini. Nanti bisa diukur, ini alatnya. Ini untuk mengukurnya. Ya, ada angka-angkanya di sini. Kemudian yang keempat adalah meteran atau roll meter. Ya, ini digunakan untuk mengukur. Ya, kalau untuk meteran ini untuk mengukur tanah ya, tentu meteran yang agak panjang ya. Kemudian roll meter ini untuk mengukur meja ya, dan seterusnya. Adalah massa. Massa merupakan jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Dalam satuan internasional, massa diukur dalam satuan kilogram. 1 kilogram sama dengan sebuah silinder yang terbuat dari campuran platina iridium yang disimpan di Sèvres, Paris, Prancis ya, ini ya.
Selanjutnya adalah kita konversi satuan massa hampir sama dengan konversi satuan panjang. 1 ton sama dengan 1000 kg, 1 kuintal 100 kg, 1 on sama dengan 100 gram, 1 pon sama dengan 500 gram. Selanjutnya adalah alat ukur massa. Yang pertama adalah neraca digital. Ya, ini untuk mengukur biasanya di laboratorium. Kemudian adalah neraca 2 lengan untuk mengukur emas. Kemudian ini neraca pasar, ini mengukur barang-barang pasar ketika mau jualan ya. Kemudian neraca Ohaus, ini neraca 3 lengan. Selanjutnya adalah kita menggunakan neraca Ohaus. Bagaimanakah hasil pengukuran dari neraca Ohaus ini? Kita lihat di sini ada 3 lengan ya. Di sini ada anting, anting, anting. Maka untuk mengukur ini kita lihat caranya adalah dilihat yang ratusan dulu. Ini ada ratusan, ada puluhan, ada satuan. Maka ratusan dulu dilihat. Antingnya berada di mana? Di angka 400 berarti 400. Yang kedua puluhan di angka 90 berarti 90. Yang ketiga anting yang satuan di angka 8,2. Berarti tinggal menambahkan 400 tambah 90 tambah 8,2 sama dengan 498,2 gram. Ini hasil pengukurannya. Nanti di soal keluar ya, tolong dipelajari. Selanjutnya waktu. Waktu adalah selang antara 2 kejadian. Satuannya dalam SI adalah sekon. Ya. Konversi satuan waktu ya. 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit 60 detik, 1 hari 24 jam, dan 1 windu 8 tahun. Alat untuk mengukur waktu adalah jam stopwatch. Ada juga jam matahari. Alhamdulillah ya yang bisa Ustadz sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Insya Allah nanti ada tugasnya dan diulang-ulang di murojaah. Semoga bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bermanfaat bagi kita, antum semuanya. Selanjutnya insya Allah pada pertemuan yang ketiga nanti kita akan membahas tentang besaran turunan. Ya, dari Ustadz cukup sekian. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.